Jika kita ingin orang lain bersikap baik kepada kita, maka kita juga harus berusaha menjadi orang yang baik kepada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semalam dimanapun saat ini Anda tengah berada, seperti biasa pagi hari ini kita akan memulai siaran karena siaran kita 24 jam hingga pukul 24 ya, dan nyambung kembali besoknya. Dan pagi hari ini program kita setelah kita mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang tadi dibacakan oleh Qori'ah Marti Rohai Muslim. Selanjutnya kita akan mendengarkan kultum tausiah singkat yang pada pagi hari ini di studio telah hadir Bapak Ustadz Amron Basri, dan pagi hari ini akan memberikan tausiah singkat dan nanti kita akan berbincang dengan beliau. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz pagi. Alhamdulillah. Nah, mukanya kelihatan dengan jelas. Amin. Pasti udah sarapan Ustaz. Amin ya Allah. Baik, ini tuh yang pertama sekali kayaknya. Atau sudah pernah ya Ustaz hadir di studio kita? Udah pernah, ada yang ketiga kali. Udah ketiga kali. Baik, silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Kepala SMA Negeri 6 Palembang, Bapak Pir Azwar SPDMM, semua kawan-kawan rekan-rekan Dewan Guru, anak-anak sekalian yang sempat mendengarkan pada pagi hari ini. Puja-puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat taufik hidayahnya lah sehingga kita semua pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, hingga pada para pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pendengar yang kami hormati, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tausiah singkat atau kultum, tapi ini bukan kultum tapi kultum plus ya, lebih kurang, bahkan mungkin lebih dari 7 menit ya. Mohon dimaklumi. Oke, tema judul kultum kami pada kesempatan ini, teman yang baik bukanlah mereka yang selalu membenarkan setiap tindakan yang kita lakukan. Sebagaimana kita sadari bersama bahwa sejatinya kita merupakan makhluk sosial. Kita tidak akan mampu hidup seorang diri dimanapun kita berada, baik di alam nyata maupun di alam maya. Sebagaimana banyak terjadi sekarang ini, kita selalu berinteraksi dengan orang lain. Bahkan dengan kehadiran teknologi informasi dan komunikasi serta internet, hubungan antara satu dengan yang lain seolah-olah
tak ada sekat sedikit pun. Ada kalanya kita merasa sendiri, meski sebenarnya kita tidak benar-benar seorang diri. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu mengawasi kita. Begitu pula malaikat Raqib dan Atid yang siap sedia mencatat segala amal yang kita kerjakan. Selain itu juga ada syaitan yang selalu berusaha untuk menjerumuskan kita pada kemaksiatan. Nah, oleh karena itu, jika kita ingin orang lain bersikap baik kepada kita, maka kita juga harus berusaha menjadi orang yang baik kepada siapapun. Al-Quran telah menegaskan bahwa jika kita berbuat baik, maka pada hakikatnya kebaikan itu adalah untuk diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri pula. Al-Quran surat Al-Isra atau Bani Israel ayat ke-7. Nah, dari sinilah kita dapat mengambil pelajaran. Di antaranya ialah agar kita menjadi teman yang baik bagi siapa saja. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa permisalan teman yang baik dan teman yang buruk adalah ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau akan tetap mendapatkan bau atau aroma harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asap yang tak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya hadirin, teman yang baik itu bukanlah mereka yang selalu membenarkan setiap tindakan yang kita lakukan. Sebab manusia tempatnya salah dan lupa. Ada kalanya berbuat khilaf dan dosa. Disinilah pentingnya teman yang baik, yang mampu mengingatkan, menyadarkan, dan mengajak kembali ke jalan yang benar. Teman dalam bahasa Arab dikenal dengan beberapa sebutan. Masing-masing menunjukkan karakter yang dimiliki, antara lain zamil, sadiq, sahib, karim, dan sebagainya. Istilah zamil digunakan untuk menyebut teman secara umum, bahkan kepada benda-benda tertentu sekalipun. Makna dasar dari kata tersebut menunjukkan pada sesuatu yang menyenangkan, menenangkan, dan membuat nyaman. Dalam Al-Quran ada salah satu surat dengan nama Al-Muzammil, yang berarti orang yang berselimut. Disebut demikian sebab selimut
pada hakikatnya mampu memberikan kenyamanan. Maka jika ada orang yang memiliki nama Muzammil, berarti ia mengharapkan menjadi teman yang menyenangkan dan menenangkan. Selanjutnya yaitu Shadiq. Ia adalah teman dekat yang selalu mengarahkan kepada kebaikan, kejujuran dan kebenaran sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dari itu, teman yang datang membela, membenarkan dan menolong ketika orang lain meragukan bahkan mencela, maka ia kemudian disebut dengan shadiq. Sebagaimana kita tahu bahwa Rasulullah SAW memberikan gelar kepada Abu Bakar dengan sebutan As-Siddiq. Ia tidak hanya sebagai teman dekat dalam kebaikan, namun juga menjadi pembela dengan segala kemampuan dirinya, baik fisik maupun hartanya. Ada kisah yang mengharukan, tentu kaitannya dengan kedekatan antara Rasulullah SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Satu ketika Rasulullah berkhutbah kepada para sahabat. Beliau menyampaikan, sesungguhnya Allah memberikan tawaran kepada seorang hamba antara dunia dengan apa yang ada di sisinya. Ternyata hamba itu lebih memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas Abu Bakar pun menangis, sehingga membuat para sahabat yang hadir pada saat itu merasa keheranan. Ternyata yang dimaksud hamba yang diberikan tawaran itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya menurut Abu Bakar bahwa tidak lama lagi Rasulullah akan wafat. Maka tidak heran jika beliau menangis saat Rasulullah menyampaikan berita tersebut. Sebagaimana kata Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Bakar adalah orang yang paling berilmu di antara kami. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku dengan ikatan persahabatan dan dukungan hartanya adalah Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengangkat seorang khalil atau kekasih terdekat selain Rabbku, niscaya akan aku jadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Namun cukuplah antara aku dengan Abu Bakar sebatas ikatan persaudaraan dan saling mencintai karena Islam, dan tidak boleh ada satu pintu pun yang tersisa di dinding masjid ini kecuali pintu Abu Bakar. Hadirin, tentu masih ada banyak istilah yang disematkan untuk menuju kepada makna teman. Masing-masing mewakili sikap dan karakternya tersendiri. Maka dari itu, mari kita berusaha untuk menjadi
teman yang benar, teman yang mampu memberikan kenyamanan, membantu di kala susah, yang berani berkorban, mampu menjaga rahasia, menutupi aib dan celah, ikut bergembira atas kesuksesannya, serta mendoakan kebaikan tatkala jauh darinya. Akhirnya, semoga kita semua bisa dan mampu menjadi seorang teman yang baik, tentu di mana saja kita berada. Amin ya rabbal alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.